Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relisha, Duta API Indonesia, akan mengantarkan Ibu dan Bapak semua dalam seri API World Beauty Podcast yang sangat luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Acara dipandu oleh Bapak Muhammad Chandra bersama narasumber kita, Bapak Eti Pustiawan, Kepala Dinas Kehutanan yang membawa impian untuk Jabar Juara Madu Trigona. Beliau sangat peduli kepada perbaikan dan perlindungan hutan dan lingkungan hidup sebagai amanah jabatan yang diembannya. Namun ada yang menarik ternyata semenjak berkenalan dengan Neng Hitam Manis Trigona, beliau menggerakkan penguasaan teknologi pengusahaan Trigona oleh masyarakat sekitar hutan untuk mewujudkan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita ikuti diskusinya. Salam API Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelumnya juga saya sampaikan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena kita masih bulan Syawal, jadi tidak salahnya kita mengucapkan demikian, mohon maaf lahir batin. Pak Epi yang terhormat, kebetulan saya ini asli dari Bandung, Pak Epi. Jadi saya bilang biar apa namanya, biar agak loma gitu. Saya bilang Kang Epi aja ya. Iya. Kebetulan saya lahir di Bandung, Pak Epi. Saya mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Chandra Wijaya. Tapi bukannya klan Wijaya, Pak. Bukan klannya Wijaya. Saya lahir di Bandung, Pak, di Boromius lah, Rumah Sakit Nage. Terus kemudian saya besar di Bandung di Jalan Wira Angun-Angun, Pak. Dari kecil, dari taman kanak-kanak sampai selesai sekolah. Kemudian saya masuk tahun 81 ke Litbang Kehutanan di Bogor, yang khusus tentang perlebahan. Sampai saya pensiun, saya sempat ke Pekanbaru, sempat ke Pusat Perlebahan Nasional Parung Panjang, ya sebentar lah, hanya 15 tahun di sana. Terus pindah lagi ke Bandung, ke Perhutani, sampai ke Jawa Barat, dan di Jakarta. Gitu. Sampai pensiun, Pak. Saya pensiun tahun 2013 terakhir kemarin. Nah, dalam rangka pengembangan pertewulan ini oleh Kang Epi, supaya Jawa Barat ini menjadi juara pertewulan di Jawa Barat, kalau bisa di seluruh Indonesia, bukan di Jawa Barat aja, seluruh Indonesia. Saya juga lagi bikin program nih Kang Epi, jadi saya bikin program di Citerep, saya ngembangin juga apa yang diminta oleh Kang Epi ini, walaupun saya sudah purna, tapi saya tetap cinta dengan perlebahan, karena saya juga baru belajar tawanan dengan pertewulan ini baru 2-3 tahun yang lalu. Kalau yang perseridan sudah lama, Pak. Perseridan sudah lama. Saya coba ini kemarin ada 200 koloni, Pak, di Citerep kita kembangkan. Ya alhamdulillah sudah mulai menghasilkan sedikit-sedikit. Ini adalah hasil calon. Contohnya ini nih, Pak. Ini adalah madu Trigona honey, namanya bahasa Inggris saja Pak Mehgaya. Nah, saya sekarang ingin juga, Pak, mengetahui tentang program dari Kang Epi ini, karena pengen menjadi juara Jawa Barat tentang tewul. Mungkin Kang Epi punya program bagaimana program-program, karena Kang Epi ini kan saya lihat ini ngurus hutan aja memang di Jawa Barat juga udah cukup besar apa waktunya. Kemudian ngurus masyarakat yang di sekitar hutan juga besar. Apalagi sekarang kenapa sih Pak Epi kok mau sih mengurus binatang yang kecil-kecil tuh Pak? Kenapa Pak Epi itu sampai mengarah ke sana gitu Pak? Ini padahal Pak Epi ini orang forester nih, tapi kok senang ke perlebahan atau ke pertewulan? Kenapa Pak Mangga Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya. Sampurasun. Pak Chandra yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian rekan-rekan API dari seluruh Indonesia, kemudian juga ada rekan-rekan dari rekan-rekan kehutanan, para rimbawan. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi bahwa
kenapa Dinas Kehutanan kok salah satu fokusnya ke pelebahan. Ya. Ini Pak Chandra, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan isinya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Ya, kemudian ada lima misi. Nah, Dinas Kehutanan itu mendapat dari RPJMD-nya itu misi ketiga dan misi keempat, di mana misi ketiga itu adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Di mana salah satunya adalah kita harus menciptakan lingkungan juara. Nah, kemudian indikatornya untuk misi ketiga itu adalah kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas IKLH. Ya. Kemudian misi keempat adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil. Nah, untuk Dinas Kehutanan sendiri untuk mengejawatakan dari misinya Pak Gubernur itu, tadi misi keempat, kita memperoleh tugas khusus, yaitu indikator kinerja utamanya adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan persentase tutupan hutan dan lahan. Ya. Bagaimana? Ya, meningkatkan persentase tutupan hutan dan lahan. Tugas kami yang pertama adalah menanamlah sebenarnya, baik di dalam hutan maupun di luar kawasan hutan. Ya. Kemudian indikator kinerja utama yang kedua, tugas kami ini dari Pak Gubernur adalah bagaimana meningkatkan produksi hasil hutan. Ya. Nah, antara ikut satu dan itu, ya, tadi bagaimana meningkatkan persentase tutupan hutan diikuti juga dengan meningkatkan produksi hasil hutan. Nah itulah ya, sehingga kan itu memang harus seiring, karena kalau hanya meningkatkan tutupan hutan saja, tapi produksi hasil hutan juga meningkat, ya, sehingga harus dicari titik temu bagaimana tutupan hutan tetap meningkat persentasenya dan produksi hasil hutan pun tetap meningkat. Nah, salah satunya kita dalam meningkatkan produksi hasil hutan fokus, salah satu fokusnya adalah kita ke hasil tanon kayu. Nah, hasil tanon kayu lah yang kita fokus, kita perkuat supaya kalau hasil tanon kayu ini bisa berhasil, produktivitas tinggi, ini masyarakat jelas tidak akan menebang hutannya, tidak akan menebang kayunya. Karena contoh misalnya, kenapa kami harus fokus ke perlebahan? Lebah itu sangat butuh dengan pakannya, kan, sehingga ya, betul, tidak terjadi penebangan, sehingga betul-betul masyarakat bisa memanfaatkan hutan itu. Sehingga cara nama kia Pak Chandra kumacara supaya pemilik lahan, ya, hutan, supaya pohon menebang, mendekat tanah, supaya penghasilan tambahan ya. Tetap tino lebah madu gitu. Ya. Jadi silahkan, kalau kesimpulan mungkin diambil itu kan ya Pak, silahkan lebahnya merambah ke hutan, tong jalmi merambah ke hutan. Nah, gitu menurut banyak. Namun, jadi kalau di hutan milik, ternyata ada mutiara yang memiliki nilai yang tinggi, yaitulah hasil tanon kayu. Hasil tanon kayu itu salah satunya adalah lebah madu. Kita kembangkan sutra, kemudian bambu, ya, jamur kayu, dan lebah. Nah, dengan arahan Pak Gubernur, dari sekian prioritas teh sok ayo difokuskeun we. Ya, saya nurut. Saya sebagai anak buahnya Pak Gubernur, saya harus fokus. Dan makanya ada peluang yang terbuka, tidak merusak alam, masih dijaga alam. Itulah lebah madu. Terbukti Pak, awal-awal saya sosialisasikan bagaimana kita ingin menjadi Jawa Barat lumbung madu, ya, dengan dukungan penuh dari Pak Gubernur, ya, itulah tantangannya cukup besar, sehingga simkuring dilani aku kepala dinas yang lain mah
awas kepala dinas madu. Nah, gitu. Jadi terus saya iya Pak ya, sudah ada apa gelar Pak ya, kepala dinas madu itu nah, Pak ya. saya teh tanyahuan ya bagaimana madu teh amis. Nah, gitu ya. Akhirnya fokus Pak. Nah, fokus kita laksanakan ya, pengembangan madu itu ya kita juga masuk di penganggaran madu menjadi prioritas ya, untuk seluruh pelosok di Jawa Barat, termasuk juga masuk di perkotaan dengan tewalnya. Nah, alhamdulillah terbukti Pak. Jadi di indikator kinerja utama tugas saya dari RPJMD itu harus meningkatkan persentase tutupan hutan itu 1 tahun 1%. Ya. Dan ternyata kami bisa meningkatkan lebih dari 1%. Termasuk hebatnya lebah itu. Ya, Pak. Hebatnya lebah di Jawa Barat. Jadi kami dari Lensera kami dari RPJMD Pemprov Jabar, bagaimana target peningkatan produksi hasil hutan itu harus di atas 10%. 10%. Ya. Nah, iya 10% Pak. Saya sampaikan dengan pandemi ini, dengan pandemi COVID ini, produksi kayu menurun Pak di tahun 2020. Ya. Nah, produksi jamur kayu menurun Pak dengan pandemi ini. Produksi bambu pun menurun. Hingga waduh target saya ini ternyata Pak terbukti dengan mengembangkan sel lebah madu. Produksi madu kita di Jawa Barat meningkatnya 96%. Begitu dikumulatifkan, kinerja kami Dinas Kehutanan itu meningkatkan malah sampai 12% dari 10%. Nah, ternyata memang madu itu luar biasa. Saya tidak salah. Dari awal saya sudah memfokuskan ke salah satu, bukan berarti yang lain tidak prioritas. Sekarang untuk ini Pak Kang Epi, Bapak ini sampai ya salah satu konsentrasinya mungkin ke perlebahan. Nah, untuk perlebahan ini gimana caranya Bapak sekarang mendekatkan bukan Bapak yang memelihara lebah, ke masyarakat yang memelihara lebah. Nah, bagaimana cara Bapak ini sekarang mendekati ke masyarakat supaya masyarakat itu yang khusus yang ada di sekitar hutan bisa mau atau memelihara lebah, Pak? Mangga, Pak. Ada programnya atau ada kiatnya atau bagaimana, Pak? Nah, karena kan itu kan ada hese, Pak. Naon cenah jauh make karena lebah. Ya. Nah, upaya yang pertama saya lakukan, Pak, ya, ini, punten ya, saya sangat berterima kasih nih ke API ya. Saat itu saya itu oleh API itu tuh mulai saya dihubungi oleh pengurus API, Pak Kadis. Iya, Pak. Bapak ada ini penghargaan dari API menjadi sang inspirator perlebahan. Ya. Ini kenapa saya cerita begitu? Saya, puntenlah Kang Yusri, Kang Didik, ulah saya numenang ngadian gubernur weh. Nah, gitu kan? Ya. Alhamdulillah Pak Gubernur yang dapat penghargaannya. Ya, kenapa harus Pak Gubernur? Ya. Akhirnya saya menerima penghargaan itu, saya masih ingat terima Sekjen API itu di Jogja tuh. Nah, akhirnya saya ketemu juga Pak Gubernur, Bapak dapat penghargaan sebagai sang inspirator perlebahan. Oh gitu, Pak Gubernur cek Pak RK. Tadi kan itu orang foto bareng. Oke, foto bareng. Terus akhirnya di online kan diviralkan melalui IG, melalui itu oleh ternyata luar biasa Pak. Direspon Pak Gubernur kan followernya jutaan Pak. Iya betul Pak. Jadi ini kenapa medsos IT itu kalau kita manfaatkan untuk yang baik-baik, penyebaran luar biasa Pak. Betul. Harus betul. Kalau yang saya yang dapat penghargaan paling follower episode paling 100 oke tadi kepala TTK perpunjulun like kapaksa di kepala dinas perlu di like bisa ngomong di like kan tidak dengan saya tampilkan saya masyarakat bertanya wah gubernur pun sangat perhatian ada respon perhatian Pak ya memberikan nilai yang luar biasa
kata Ya. saya sampai indikator kita pun tadi tertolong dulu oleh pengembangan lebah madu ini. Itulah yang kita lakukan dulu, bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat luas untuk pengembangan lebah madu ini, biar semua milenial tahu bahwa dan terbukti kan begitu kita memasuki pandemi yang bisa bertahan itu madu, Pak. Malah kelompok-kelompok malah laku itu, Pak. Sampai kehabisan, Pak, madu. Betul ya. Bulan-bulan tertentu itu saya berbangga juga. Ya, bukan berarti senang ada problem, enggak, Pak. Tapi madu itu betul-betul direspon oleh imun, kita penguat imun dan lain. Nah, itu tahap yang pertama kita lakukan secara global dulu melalui pimpinan kami. Ya, 12 juta langsung follower, Pak. 12 juta, Pak. Nah, selanjutnya setelah itu terbentuk informasi, baru kita diterapkan dulu karena kita ada 9 cabang dinas kehutanan. Nah, cabang dinas kehutanan kita juga memiliki kurang lebih 300 penyuluh kehutanan. Nah, mereka lah dengan di CDK itu mereka yang masuk ke masyarakat untuk memperkenalkan bagaimana upaya usaha madu di bawah, dan juga tidak hanya ke hutan, Pak, kita juga bergerak ke kota-kota melalui Karang Taruna, mulai itu ke desa-desa, ke kelurahan, dan bagaimana juga supaya mereka memelihara lebah, karena ada istimewanya lebah tewel, lebah nute, aneh juga kan, Pak? Nah, betul, keanehan itu, jadi penasaran orang kan, ya tahunya lebah itu menyengat. Nah, begitu kita kenalkan lebah ada yang tidak menyengat, luar biasa. Wah, iyanya. Itu kita bungkus dengan pakai informasi tadi. Jadi saya melaksanakan amanat gubernur, kumaha carana setiap hari itu masing-masing dinas harus memberitakan apa saja diberitakan yang positif-positif. Terutama dalam rangka menahan Pak. Nah, kita isi kontennya. Ya, isi kita. Alhamdulillah. Itulah IT itu memang berperan. Betul, Pak. Bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Yang tidak bisa dijangkau, ya para penyuluh lah yang memang bekerja keras untuk itu. Iya. Sekarang untuk Jawa Barat ini, Pak, untuk Jawa Barat ini sekarang yang sudah dikembangkan khususnya madu tewel ini, lebah tewel ini, kira-kira di mana aja nih, Pak? Nah, yang ini sudah mulai berkembang dan seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat ya, termasuk juga di Kota Bandung pun, Pak. Saya juga dengan Pak Wali Kota Bandung, Pak Odet juga dia sangat respon. Jadi, wah halus sana cek Pak Odet tuh. Di program teh supaya Bandung jadi indah deui cing teh Pak, ganti tanaman-tanaman tuh. Jadi ganti tanaman-tanaman itu, taman-taman itu dengan tanaman-tanaman yang selain indah, selain indah memiliki juga kandungan nektar, polen, dan polen. Alhamdulillah ada beberapa kelurahan di Kota Bandung sudah memiliki tempat-tempat pemeliharaan. Kalau mau jalan-jalan ke Trans Studio di Kelurahan Gumuruh ya, ada itu satu kelurahan, Pak. Masyarakat tuh melihara tewel. Alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi masyarakat melihat. Jadi setiap gang pasti ada air mata pengantin. Air mata pengantin. Air mata pengantin. Makanya saya program saya itu hari ini saya di Jatinangor nih Pak, di Balai Sertifikasi Tanaman Hutan. Itu saya tugaskan ke kepala balainya, semaikan sebanyak-banyaknya air mata pengantin, bagikan gratis Pak. Bagikan gratis, tawai numenta. Kalau lebahnya mah kita juga tahun ini kurang lebih 2.481 stuk kita bagikan ke masyarakat. Plus koloninya Pak, plus koloninya. Jadi kalau kita juga memiliki balai pelayanan pengolahan hasil hutan,
salah satunya dia juga menghasilkan stup, bagikan juga. Alhamdulillah. Itu dalam rangka tadi supaya merangsang masyarakat juga terutama yang kelompok-kelompok, sehingga kita rangsang diberikan secara gratis. Itulah mungkin pelayanan yang kami lakukan dalam rangka. Meskipun demikian, lebih banyak lagi bantuan kami itu hanya sekian, tapi di masyarakat itu sekarang swadaya itu lebih banyak, Pak. Lebih banyak lagi. Ya. Nah, kemudian untuk, kita kan membina kelompok-kelompok tadi kan. Ya. Nah, takut ada pertanyaan juga nih dari nanti madunya dijual kemana dari kelompok itu kan gitu. Nah, kita di Jawa Barat itu ada ikatan penyuluh kehutanan Indonesia. Jadi dengan itu saya panggil di Pindo, Anda punya kegiatan sekarang. Jadilah apteker kata saya. Di madu-madu yang di kelompok ini beli. Tampung Pak ya? Tampung, siap. Jadi tiap bulan itu kita keliling. Minggu ini di CDK 1, bulan ini, bulan depan ke CDK Ciamis misalnya. Sehingga, tapi rata-rata mereka itu sudah bisa menjual. Dan punya langganan sendiri Pak ya? Malah, dan itu untuk sisi masyarakat. Kemudian saya dinas mengerti betul suatu saat kalau masyarakat mengeksplor terlalu banyak, ya ini takutnya ada penurunan genetis. Ya, kita juga sedang membangun breeding centernya Pak, Tewel. Saya bangun di Kampung Banjar Anyar, Kecamatan Banjar Anyar, Kecamatan Ciamis. Nah, Banjar Anyar Ciamis Pak ya? Ya, kita berkolaborasi dengan Universitas Pajajaran dan saya dijaga kualitasnya oleh Pak Dr. Mahani, Pak. Dr. Mahani, kita kerjasama dengan UNPAD juga menugaskan Dr. Mahani, alhamdulillah dijaga oleh kualitasnya, kemudian juga dengan Kabupaten Ciamis, kemudian dengan beberapa OPD juga kita lakukan. Jadi kita tidak melakukannya terfokus pada pengembangan tempat, tapi kita terintegrasi dengan wisata, dengan lain, sehingga masyarakat itu mengusahakan lebahnya tidak hanya lebah, tapi sektor-sektor pun lain. Kita bangun, insya Allah mudah-mudahan bulan Desember sudah bisa beroperasional. Kita ada breeding centernya. Katanya sih, saya Ambon Sorangan katanya belum ada di tempat lain tempat pengembangan itu lebahnya Biroy Pak. Oh Biroy ya. Ya, trigonya Biroy. Kemudian juga kita sedang mengusahakan juga breeding center di Sumedang untuk Itama. Oh ya. Untuk Itama itu di Sumedang. Ya itu kita tinggal mengembangkan aja yang sudah ada berkembang di masyarakat. Ya. Jadi tidak dimulai dari nol. Upaya-upaya yang kita lakukan bagaimana kita juga harus menjaga tadi kualitas dan dari bibit lebahnya itu sendiri, Pak. Ya. Nah untuk ini Pak, untuk dalam pengembangan nanti lebah Tewel ini ke masyarakat, Bapak sudah membuat rencana tentang untuk pembibitan, kemudian untuk hama penyakit. Saya juga pernah mendengar Pak, dengan adanya perhutanan sosial nih Pak. Nah perhutanan sosial itu katanya masyarakat ini boleh memanfaatkan lahan, tapi yang harus ada artinya. Nah kira-kira ada nggak hubungan ini Pak antara perhutanan sosial dengan perlebahan ini Pak, dengan pertewelan ini? Karena saya dengar ada silvo nursery, ada silvo pastoral. Kalau lebah nih gimana Pak Epi ini? Iya Pak. Memang program perhutanan sosial intinya kan untuk mesejahterakan masyarakat ya. Betul Pak. Ya. Kita dari sisi kewenangan kita, ya kita bantu masyarakat. Sebagian tadi koloni dan stup itu kita alokasikan untuk masyarakat yang di perhutanan sosial. Ya. Jadi sebetulnya Bapak mah di Dinas Kehutanan untuk mengembangkan perhutanan sosial itu sudah berlaku dari dulu Pak ya, dengan adanya pertewelan ini Pak.
Ya Pak, jadi Ya, betul. langkah saya sebagai Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, nah kita juga Iya, harus mendukung program itu. Jadi ini iya. beberapa itu, jadi contoh misalnya masyarakat sekitar hutan, luar kawasan hutan, jadi kita bergerak dari hutan sampai ke kota Pak. Ya, Iya. di kota pun kita Karang Taruna, Kecamatan Sukajadi, termasuk di kelurahan-kelurahan kita juga. Jadi sekarang itu permintaan untuk apa? Untuk pakannya misalnya air mata pengantin dan lain-lain itu kita sediakan. Ya, permintaan dari masyarakat juga cukup besar. Nah inilah tugas kita untuk memfasilitasi itu. Nanti pun juga kalau sudah berkembang masyarakat pasti akan membuat sendiri. Ya, ya mudah-mudahan nanti Jawa Barat betul-betul Pak jadi gudang madu tewel apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur, Pak RK, Pak. Kebetulan ini juga ada tentang masalah masalah lebah tewel ini. Mungkin Bapak pernah mendengar bahwa ada di daerah Pangandaran, Pak, kalau nggak salah saya pernah ketemu dengan ada salah satu peternak yang sudah mengembangkan lebah tewel itu, kemudian juga gula aren dan sebagainya. Ini juga karena hasil daripada pengembangan oleh CDK di sana dan termasuk Dinas Kehutanan, Pak. Dan kemarin tuh mereka sudah si petaninya sudah bicara banyak bahwa keberhasilannya itu ternyata di Jawa Barat ini, terutama di Jawa bagian timur itu ternyata sudah berhasil, Pak. Karena memang sudah ada diprogramkan di arah dari Dinas Kehutanan Jawa Barat nih, Pak. Ini baru satu contohnya nih, Pak, yang saya tahu nih, Pak. Iya. Ya, Pak. Jadi itu yang di Sidamuli ya. Karena Iya, betul. penyuluhnya itu seorang Sri Kandi. Ya, saya Iya. tahu persis bagaimana dia pakai motor ke lapangan itu ya. Nah, saya juga sebagai bukti penghargaan itu saya datangi ke sana, memang luar biasa. Ya, dan juga itu betul-betul membantu ekonomi masyarakat. Iya. Nah, kemudian Pak, selain itu kita juga sejalan dengan program unggulan Pak Gubernur. Dinas Kehutanan juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan petani milenial, Pak. Oh, petani milenial, Pak. Ya. Petani milenial. Jadi bagaimana program kita petani milenial itu usia 19 sampai 39 tahun, terus 1 bulan kudu menghasilkan 4 juta. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata memang untuk menghasilkan seperti itu lebih tepat lagi untuk peternak lebah serana. Nah, kalau serana itu bisa dengan 40 stok pun, ya, nah itu kita coba mereka kita dorong untuk menjadi petani lebah milenial, Pak. Ya. Kita ini yang tua nanti menghasilkan. Jadi insya Allah kalau Pak Gubernur jalannya itu usaha di desa, ya, penghasilan kota, bisnis mendunia. Ya, Aisyim kuring mah dirobah, cicing di leuweung, pendapatan kota, bisnis mendunia. Karena Jawa Barat sudah membangun wifi ya di hampir seluruh desa di Jawa Barat itu, sehingga sekarang itu si para petani-petani termasuk petani lebah itu sudah bisa memasarkan lewat online. Salah satu contoh misalnya di Tasik, ya, Tasikmalaya Pak Isyur namanya Pak. Jadi itu saya berkunjung ke sana ke lapangan, ya hanya petani perbenihan sebetulnya. Saya tawaran, Pak, nih Anda mau nggak? Jadi potensi daerah ini apa? Terus menurut dia di sini itu ada manggis, kata. Manggis itu bisa kalau sedang berbuah keluar itu bisa miliaran dari desa kecamatan itu. Ini ada mutiara ya? Nah, manggis. Saya ada ini peluang lagi kata saya. Akhirnya Anda mau mendapat ilmu dari Pak Mahani dan Pak Yusri, guru-guru saya tuh tentang lebah, ya, dari bahwa salah satu penghasil nektar itu yang bagus itu manggis. Akhirnya saya bantu 20 stok, Pak. Dalam 4 bulan dia sudah memiliki hampir 300 stok.
Dan ya yang bekerjanya itu beliau yang mengelolanya, istrinya yang mengenal, dan anaknya yang menjual secara online. Padahal desanya jauh sekali. Nah, itulah sampai bisa menjangkau seperti itu dan sampai dia bisa menjual sampai ke luar Asik atau luar Jawa Barat. Itulah dahsyatnya madu di Jawa Barat. Nah ini Pak, saya mungkin karena Jawa Barat nanti akan menjadi istilahnya produk madu tewe. Kira-kira mungkin sudah ada punya catatan Bapak Pak dari tiap-tiap daerah, mungkin kira-kira berapa produk yang bisa kita promosikan bahwa di Jawa Barat ini bisa menghasilkan madu, apakah dari Trigona, apakah dari Serana, sekian ton mudah-mudahan nih Pak, per bulan atau per tribulan atau per tahun atau bagaimana Pak? Ada Pak. Jadi kita setiap bulan menerima laporan dari para penyuluh lewat CDK masing-masing, cabang dinas kehutanan. Ya, jadi kita bisa memantau. Nah, itu dalam rangka memudahkan itu kita sedang membangun aplikasi, membangun aplikasi tentang informasi madu ini. Sampai pelosok pun di mana sedang dibangun informasi aplikasinya. Sehingga kalau kita Pak Chandra misalnya ingin data di Ciamis, di kecamatan mana, itu nggak usah tanya ke saya, langsung dengan aplikasi muncul. Nah, tentang produksi, ya, sedang dibangun sekarang Pak, oleh Balai Pengolahan Hasil Hutan. Mudah-mudahan di bulan 2022 sudah selesai. Nah, untuk produksi madu sendiri, ya, ini terjadi lonjakan yang luar biasa di tahun 2019 kita itu di catatan statistik kita madu Jawa itu hanya 27 ton Pak satu tahun itu. 2019 Pak ya, 2019. Itu yang tercatat ya, yang tercatat oleh kami. Mungkin di luar lebih besar lagi karena ada beberapa yang melifera itu yang di Angon itu mungkin datanya belum bisa masuk ke kita kayaknya karena kan hasilnya dibawa ke provinsi lain. Nah, itu di tahun 2020 Pak, satu tahun itu kita meningkat sampai ke 78 ton Pak, 96% peningkatannya. Padahal 27 ke 78 ton Pak ya? Ya, itu hampir 96%. Nah, itulah segala upaya kita lakukan melalui dorongan dari Pak Gubernur, Pak RK, sehingga betul-betul luar biasa. Nah ini kalau dihitung rupiah kan lumayan. Ya, nah jadi sekarang betul-betul di masyarakat itu yang kami terima itu seperti itu. Nah kemudian Pak Chandra, kita juga, nah setiap periode kita pelatihan itu selalu kita lakukan. Yang selalu saya ahli-ahli madu itu saya undang untuk jadi pembicara, Pak Mahani, Pak Didik, Pak Yusri, itulah menurut saya tokoh-tokoh master-master madu itulah yang mendukung kami untuk mereka memang para ahli di bidangnya. Iya betul. Terlihat Pak, satu kali pelatihan. Contoh misalnya ada peserta dari Bogor ya, untuk pemuda pejuang subuh. Itu luar biasa percepatannya itu dari hanya 10 bulan kemudian sudah ratusan. Nah itulah, jadi semua sektor kita garap, petani milenialnya. Nah yang ini juga mungkin saya juga nanti mohon bantuan juga dari API bahwa kita baru sisi produk. Nah, kita juga sudah menjajaki ekspor untuk para petani, namun ada beberapa kendala ternyata di sertifikat. Sertifikasi. Nah ini mudah-mudahan API juga bisa membantu kami, Pak. Lalu itu yang dari bandaranya juga beberapa kali kita kirim sampelnya ke Korea, tapi balik lagi karena memang belum ada sertifikat yang
garapan kami selanjutnya biar usaha di desa, terus pendapatan di kota, bisnis mendunia, mudah-mudahan insya Allah dengan kolaborasi yang baik, mudah-mudahan Madu Jawa Barat juga bisa ekspor ke luar negeri, Pak. Nah, cita-cita Bapak nih, Pak, cita-cita Bapak sebagai Kepala Dinas Kehutanan yang memang Bapak saya lihat memang sibuknya di kehutanan, tapi sekarang ini Bapaknya sibuknya sekarang malahan ke perlebahan yang memang ternyata perlebahan dengan kehutanan itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Karena lebah tidak akan mendapatkan makanan kalau tidak ada tanamannya yang sebagian sumber nektar dan polen. Kemudian hutan itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada lebah karena ada proses penyerbukannya, Pak. Nah, Bapak ini kelihatannya saya lihatnya sudah mengkolaborasikan lah gitu, Pak, antara si lebah dengan si hutannya itu sendiri. Nah, terus untuk kedepannya itu gimana, Bapak punya cita-cita yang untuk di antara dua-duanya itu, Pak? Memang nggak bisa dipisahkan tuh kelihatannya, Pak. Ya memang seperti saya di awal tadi dikatakan bahwa saya Dinas Kehutanan itu diberi tugas oleh Pak Gubernur misi ketiga dan misi keempat. Misi ketiga itu bagaimana kita menciptakan lingkungan juara. Nah, ya. Lingkungan juara itu harus diisi dengan pohon, MPTS, bunga dan lain. Nah, memiliki fungsi terhadap konservasi lingkungan, juga tanaman itu harus memiliki nilai ekonomisnya. Ya. Nah, kemudian jelas ekonomi lingkungan baik, sosial pun akan terbawa. Nah, inilah pemilihan vegetasi itulah kita agak ketat, Pak. Ya, bagaimanapun kita tanam itu supaya bisa dimanfaatkan tadi. Ya. Jadi saya tidak hanya fokus ke perlebahan, tapi bagaimana hutan, lahan bisa menghasilkan dan bisa memberikan dampak. Itulah salah satunya dengan pemeliharaan lebah. Nah ini Pak, jadi salah satu upayanya baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan yang kita kembangkan adalah pola agroforestry. Dengan pola agroforestry itulah kan lebah juga butuh polen, butuh nektar, butuh resin, maka alam pun harus menyediakan itu. Nah, makanya penentuan dengan agroforestry itulah kebutuhan pakan bisa tersedia terus-menerus. Nah, bagaimana kita merubah paradigma bahwa dari setiap lahan itu ada potensi. Tidak hanya untuk menghasilkan oksigen, air, tapi ada nilai-nilai rupiah yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah, itulah jadi keterpaduan itulah yang selalu kita jaga. Misalnya di satu kawasan ini lahan. Terus saya Pak Chandra, Jawa Barat itu luar biasa lahan kritisnya sangat luas. Ya, sangat luas, hampir kurang lebih 911.000 hektar. 700 di luar kawasan lahan milik, 200-nya di dalam kawasan hutan lahan kritis. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan lahan kritis? Jadi kita merubah paradigma lahan kritis itu kita upayakan bukan sebagai masalah kendala, tapi mari kita jadikan sebagai potensi. Potensi. Betul, Pak. Ya, jadi untuk itu kami semua seluruh sektor kita libatkan, termasuk desa pun ya kita sudah mengeluarkan edaran ya supaya masyarakat berkontribusi, ada gerakan tanam pelihara 50 juta pohon. Nah, pohon-pohon yang dipilihnya itu kita fokuskan ke agroforestry dan mendukung tadi kayak mendukung pakan lebah itu. Pakan lebahnya ya Pak. Nah, jadi itulah pemilihan. Jadi sinergi Pak. Saya tidak hanya fokus di perlebahan, tapi lingkungan pun. Nah ini memang kita harus kerja keras ya, karena masyarakat sebagai yang berkontribusi. Nilainya juga di sini Anda butuh apa misalnya tanamannya. Ya, jadi ada sesuai juga dengan kondisi tempat itu yang kita lakukan sehingga terjadi kesinambungan tadi lingkungan, sosial, dan ekonomi berjalan beriringan
Nah, saya harus bangga kepada masyarakat yang memelihara lebah, ya. Karena luar biasa sekarang harga madunya Ya. kan di masyarakat luar biasa, Pak. Cukup tinggi Pak di Ya. kita ini Pak, harga madu memang cukup tinggi Pak. Nah, Betul, itu juga salah satunya setelah membangun tadi kita persemaian pakan air mata pengantin, kita siapkan. Masyarakat yang butuh silakan datang, Silakan ambil. kita kasih Ya. gratis, ya. Kemudian juga kita juga coba di kantor dinas itu kalau Pak Chandra ke kantor, kita juga memiliki gerai hasil Gerai tanaman madu Pak kayu. ya. Ya, diantaranya Salah satunya madu. begitu masuk ke kantor dinas kehutanan, kita lihat ada madu, ada kopi, hasil-hasil petani-petani, kelompok tani binaan kita. Itulah. Jadi madunya dari seluruh petani Pak yang masuk ke sana Pak Ya, ya? dari kelompok, Pak. Dari kelompok petani. Nah, ya. kemudian Ya. kita juga tidak hanya kepada kelompok, ternyata bahwa ada di satu daerah di Kecamatan Purwadadi, ya. Mungkin Pak Chandra juga tahu. Di Subang Pak. Itu kan tempatnya rambutan bisa Pak. Ya. orang Angon Mellifera. Ya, rambutan Ya. karena banyak rambutan Pak. Mellifera kan, meskipun ya saya bersyukur yang datang itu kan dari berbagai provinsi itu. Betul, Jawa Tengah, Jawa Timur Pak. Rambutan sama mangga tuh. Iya. Kita juga membangun juga Pak, tegakan khusus. Ya, kita punya Pemprov punya lahan di Cikanyere, Cianjur, 140 hektar. Kita bangun juga. Nah, habitat ya hutan lah di Cikanyere untuk sebagai nanti kita bangun Kaliandra 10 hektar. Ada randunya, ada tanaman kawungnya, nanti ada tanaman jeruknya, biar ya minimal petani mellifera atau yang lainnya bisa ngangon ke tempat kami. Ya. Nah, saya jadi ingat ini Pak Kaliandra nih Pak. Kaliandra ini dulu waktu tahun 95 saya suka ngangon di daerah Gunung Gelis Pak, Sumedang. Saya dari 200 koloni itu udah dapat sekitar berapa ton tuh selama 3 bulan. Itu lumayan Pak di Gunung Gelis deh Pak. Kemudian lari ke Gunung Arca juga sama, itu memang Kaliandranya banyak. Nah, gimana tuh Pak? Sekarang program Aina selain tadi Bapak udah ngembangin AMP, kemudian juga mungkin Kaliandra nih kan kelihatannya gampang Pak ya, gampang mengembangkannya segala macam. Ternyata itu juga disukai oleh lebah sebagai sumber nektar Pak. Dan pengalaman saya sudah beberapa ton dapat waktu dari mellifera itu Pak di Gunung Gelis. Itu Pak Chandra. Kami mengembangkan tadi yang punya hutan Cikanyere itu di daerah Pacet, Cianjur. Cianjur ya Pak. Ada 140 hektar. Kita kembangkan dan integrasikan, nanti juga itu akan menjadi dibangun oleh Pak Gubernur itu sebagai tempat wisata. Nah, di dalamnya ada kita 10 hektar tadi Kaliandra, kopi Pak, kemudian tanaman randu lain, supaya masyarakat yang memang perlu lebahnya di Angon ya bisa di sana. Namun demikian kita juga ada pembinaan ini yang Serana itu yang lebih memanfaatkan dari Kalianda itu, misalnya di Kecamatan Sinangkerta Pak. Itu kemarin kita berkunjung ke sana, luar biasa. Satu stup itu bisa kalau dalam keadaan paceklik, bunga Kaliandanya itu bisa 5 kilo ya per stup Pak. Di musim lagi panen bunga bisa 12 kilo dalam waktu 2 minggu ya. Ini potensi ekonomi yang luar biasa. Malah kemarin salah satu petani milenialnya kita undang, anak SMA Pak. Kita undang untuk ekspos di depan Bank Jabar, di BUMD Agro Jabar. Nah, kita coba juga dengan mekanisme mau permodalannya dengan KUR. Ternyata kalau KUR 50 juta, itu dia dengan sangat optimis 4 kali panen lunas Pak. Itu anak muda Pak. Hebat. Ya betul. Saya bangga kok. Anak muda dari hutan Pak bisa ekspos di depan kita Pak.
Nah, Ya, itu kebanggaan saya juga. Jadi bagaimana kita juga menciptakan petani-petani milenial, ya, ya petani milenial petani-petani ya. muda. Jadi di era Ya, pandemi itu, jadi yang saya lihat di Sindangkerta, tidak ke sekolah, tapi banyak belajar ke alam dengan ya. memelihara buah madu itu. Lebah. Ya. Ya, jadi dan di situasi pandemi COVID ini, lebah itu memang luar biasa sangat dibutuhkan ya. Betul, sangat dicari orang madu itu, Pak. Betul. Sangat dicari orang, juga ada beberapa siswa SMP, SMA yang memanfaatkan waktu luangnya juga untuk Perlebahan. memelihara lebah. Itu Ya. saya tahu sendiri karena memang saya datang ke lokasi itu dengan Ya. membawa kelompok-kelompok tani biar saling sharing informasi. Ya. Ini masalah potensi, Pak. Potensi di Jawa Barat itu memang luar biasa dengan tanaman hutan dan sebagainya, perkebunan, hutan dan sebagainya, agrikulturalnya segala macam. Nah, kalau dilihat potensinya, Pak, saya punya sedikit usulnya. Yang Bapak tadi ceritakan ada sebetik ini, Pak. Kalau misalnya ada Bapak mau mempersiapkan lahan, Kaliandra sekian ratus hektar, kemudian rambutan juga ada di Subang dan sebagainya. Kemudian ada peternak dari Jawa Timur, ada dari peternak dari Jawa Tengah yang ngangon di sana, walaupun nanti mereka yang memproduksi, Pak, kemudian dibawa lagi ke Jawa Tengah, ke tempatnya mereka, sebetulnya potensinya itu potensi Bapak, Pak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan, Pak. Jadi kalau misalnya ada peternak Jawa Tengah bawa 200 koloni, kamu dapat berapa? Dapat 5 ton, dapat 10 ton. Mungkin kita catat, Pak, bahwa potensi kita itu nambah 5 sampai 10 ton. Jadi yang tadi Bapak bilang 2020 78 ton, saya percaya ini lebih, Pak. Lebih Pak potensinya, Pak. Iya, pasti lebih, Pak. Ya, lebih. Karena potensi itu memang diambil oleh si peternak Jawa Tengah sama Jawa Timur, si lebahnya, si madunya. Tapi kan itu hasilnya dari Jawa Barat sebetulnya, Pak. Sebetulnya dari Jawa, dari madu rambutannya dari Jawa Barat, madu kaliandranya dari Jawa Barat. Nah, sebetulnya potensi itu mungkin perlu dicatat oleh kita, Pak, oleh asosiasi atau oleh CDK atau apa. Oh, kamu dapat madu berapa dari Jawa Timur? Peternak sekian masuk, dapat sekian. Nah, potensi Jawa Barat, yakin ini, Pak, mungkin 200 ton malah lebih, Pak. Lebih, Pak. Yakin, betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya. Ini potensi, Pak. Potensi. Memang Bapak nggak dapat madunya, betul, Pak. Nah, ini sedang kita upayakan juga, seperti tadi saran Pak Chandra, itu bisa lebih, mungkin lebih ratusan ton. Ya. Betul, nah, betul, Pak. Ya. Betul. Nah, itu sedang kita upayakan juga. Mudah-mudahan juga saya juga mendorong para kelompok-kelompok tani di Jawa Barat juga bisa seperti. Tapi itu memang butuh modal yang sangat besar ya. Ini juga ada beberapa kelompok tani juga dari Jawa Barat yang di saat-saat tertentu dia ngangon juga kan, Pak. Ke Jawa Tengah, ke betul, Jawa Pak. Timur. Ya, Mencari randu ya. Randu, Pak. Ya. Mencari untuk polen dan lain. Nah, ini kemudian yang sudah kita lakukan untuk mengatasi hal itu, supaya masyarakat tadi kita juga tidak jadi penonton, kita lakukan juga upaya mereka yang dikasih bantuan juga, Pak. Belum banyak, 30 stup, 40 stup, kita bantu supaya tidak terlalu jadi penonton. Masyarakat yang sekitar kebun-kebun itu. Ini memang sedang kita upayakan terus supaya mereka juga bisa sambil belajar juga bisnisnya itu mengikuti para pengusaha-pengusaha besar. Kalau saya itu kan mereka itu sekali mendatangkan aja kan berapa ribu stok kan. Iya, koloni berapa stok. Sehingga sambil berjalan itu saya sudah tusikan ke para CDK supaya kita bantu terus petani-petani kita juga supaya mereka juga bisa menghasilkan dari tempatnya sendiri, Pak. Dan juga diupayakan tadi perbaikan juga vegetasi yang bisa untuk masyarakat bisa memanfaatkan. Itulah yang kita bangun di Kanyari itu, Pak. Cinyeri 10 hektar Kaliandra, kemudian yang lain-lainnya seperti itu. Gitu, Pak Chandra.
Iya. Nah, ini juga mungkin saya ada sedikit informasikan Pak tentang lebah biroy. Kebetulan saya juga sedang mencoba mengembangkan Pak di Citerep, ada sekitar 200 box lah. Dari berapa box terus kemudian kita kembangkan sampai sekarang 200 box. Ya ini saya lapor juga ke Bapak nih. Saya juga udah ada sedikit produksi. Rencana saya itu di sana tuh Pak, selain sebagai produksi juga ingin mengembangkan ke masyarakat Pak. Jadi kebetulan di sana tuh banyak masyarakat yang perumahan di sana yang kita ingin juga mereka supaya ingin belajar gitu Pak tentang perlebahan ini ya. Jadi apa yang Bapak inginkan sebagai kepala dinas yang ingin mengembangkan perlebahan, saya sangat menunjang Pak. Walaupun saya rumahnya nggak di dulu memang di Bandung Pak. Akhirnya sekarang di Tangsel, tapi lebah saya ada di Citerep Pak. Lebah saya ada di Citerep Alhamdulillah. Tapi saya masih sering ke Bandung karena saya masih punya tanah leluhur lah di Bandung Pak, di Dago kebetulan. Nah, alhamdulillah Pak nih Pak Kadis ini mempunyai waktu nih Pak. Ini banyak follower ini Pak, hampir 105 sampai tadi 110 follower yang sudah mendengarkan. Ini kelihatannya banyak sekali Pak dari Rimbawan, kemudian juga dari API yang memang Bapak ternyata yang sebetulnya penghargaan itu memang tadi Pak yang Bapak bilang itu karena Bapak yang menggerakkan gitu Pak, yang Bapak yang menggerakkan tentang ingin supaya perlebahan di Jawa Barat itu maju Pak. Nah, jadi saya bisa simpulkan di sini Pak, ternyata Jawa Barat mempunyai suatu program yang 5 misi tadi, ternyata misi ketiga dan keempat itu adalah ingin mengembangkan tentang perlebahan di Jawa Barat ini Pak. Prinsipnya ini adalah lebah ini Pak, no trees, no bees, no honey, no money, gitu Pak mungkin Pak. Betul Pak. No trees, tidak ada pohon. No bees, tidak ada lebah. No honey, tidak ada duit untuk nama Pak. Nah itu mungkin yang bisa disimpulkan yang saya ambil dari Bapak ini Pak, dari program Bapak ini ternyata bisa mengembangkan seluruh ke masyarakat di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita doakan, termasuk juga kita tunjang semuanya dengan masyarakat di Jawa Barat, apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur yang melalui Bapak Dinas Kehutanan itu bisa mengembangkan perlebahan di Jawa Barat sehingga produk Jawa Barat khususnya gudang atau produk madu the world se-Indonesia Pak. Itu yang mudah-mudahan cita-cita Bapak Pak. Amin. Ya, mohon Pak, ya hampir 1 jamnya Bapak kita bercerita karena Bapak juga masih banyak kesibukan yang lain. Terima kasih banyak Bapak yang sudah menceritakan pengalaman-pengalaman Bapak. Jadi sekarang Bapak bisa ditambah lagi Kepala Dinas Kehutanan dan Perlebahan Pak ya. Kepala Dinas belum ada tempat yang lain Pak. Kepala Dinas Kehutanan dan Perlebahan Pak. Jadi awas tak bisa aya nu nyeureut cenah Kepala Dinas Kehutanan datang. Bisa anu nyeureut betul Pak. Bisa anu nyeureut. Mohon Pak, hartur nuhun pisan ini pengalaman Bapak ini. Mudah-mudahan bisa dicontoh. Ya, mangga terima kasih banyak pada teman-teman dari Rimbawan, dari API, dari APIDA yang sudah mendengarkan apa yang pengalaman dari Kepala Dinas ini sangat penting bagi kita. Mangga Pak Didi, bisa dilanjut Pak Didi. Pak Didi. Ya Pak Chandra, silahkan kita selesai di sini. Terima kasih sekali Pak Efik, Pak Kepala Dinas Jawa Barat, Pak Chandra yang telah melakukan meng-host acara ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang telah hadir bersama. Mudah-mudahan pamer nih ya. Pamer ke Pak Kadis atau tak? Ya, Pak. Lebah Citerep itu Pak. Bapak di Citerep, saya ke Insya Allah ke Citerep Pak. Mangga Pak. Bapak ira bari ka Citerep, Bapak saya undang Pak. Udang kayak itu Pak. Mohon. Mangga Pak. Nuhun Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.